Memasuki usia ke-488 tahun, kali ini Jakarta berada di bawah kepemimpinan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat selaku gubernur dan wakil gubernur. Estafet pembagian tugas dari kepemimpinan sebelumnya Jokowi Ahok juga diterapkan oleh pasangan Ahok Jarod. Peran Jokowi yang kerap belusukan kali ini diteruskan oleh Jarod selaku wakil gubernur. Sementara Ahok tetap mengawasi birokrasi pemerintahan di kantor dinas. Pengalaman Ahok dan Jarod yang sebelumnya pernah menjabat sebagai kepala daerah membuat warga berharap sinergi kerjasama keduanya dapat berjalan baik seperti kepemimpinan sebelumnya. Apa saja pencapaian yang sudah diperoleh Ahok dan Jarod? Namun yang jelas, pekerjaan rumah masih menumpuk. Sejumlah masalah utama di Jakarta masih belum terselesaikan. Kolaborasi di antara keduanya sangat dibutuhkan untuk mencapai Jakarta baru yang sesungguhnya. Sisa masa jabatan yang kurang dari 3 tahun dipertaruhkan untuk menilai sejauh apa kinerja mereka untuk Jakarta. Selamat malam pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-488 yang mengusung tema Jakarta Modern, Kreatif, dan Berbudaya. Dari Balai Kota DKI Jakarta, saya Kartika Oktaviana akan menemani Anda dalam program Ahok Jarod Bicara Jakarta. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Selamat malam, Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok, dan juga Pak Jarod Saiful Hidayat. Selamat malam. Ini sudah terasa sekali kemeriahan di sekitar Balai Kota DKI Jakarta. Selamat ulang tahun dulu untuk Jakarta. Nah, temanya modern, kreatif, dan juga berbudaya. Apa ini yang hendak disampaikan, Pak Ahok? Ya, intinya kan kalau namanya kota, ibu kota, ya harus modern kan. Nggak bisa kita cegah gitu loh. Tapi modern ini juga harus bisa menampung kreativitas dari warga. Ibu kota kan pertemuan dari seluruh daerah kumpul di sini. Nah, kita harap kita bisa mewadahi kreativitasnya. Kalau namanya kreatif kan bisa menghasilkan produktivitas. Jadi uang gitu kan. Orang Jakarta kan jual ide sebetulnya. Yeah. Nah, tapi yang berbudaya tentu kita tidak mau meninggalkan budaya Betawi kita. Budaya bangsa Indonesia. Seperti gotong royong, prinsip-prinsip Pancasila, ketuhanannya, keadilan sosial harus tetap ada. Seperti itu konsepnya. Oke, nah salah satu yang biasa dinantikan kalau sedang ulang tahun adalah kado. Adakah kado yang mungkin diusung oleh Pak Ahok dan juga Pak Jarod dalam rangka hari ulang tahun ini? Mungkin Pak Jarod bisa menjawab kado apa untuk warga Jakarta? Kado sudah disampaikan oleh Pak Ahok ya. Itu transportasi standarnya sudah Eropa, sudah dunia, Wiskania, kan gitu kan? Sudah disampaikan. Kemudian ada ambulans disampaikan juga. Kemudian ada kerjasama sama Bank Indonesia. Banyak kado yang diberikan. Kemudian nanti juga akan ada program satu RW akan ada satu dokter, bidan, dan perawat. Ya. Artinya pelayanan itu harus kita tingkatkan lagi. Oleh sebab itu sepakat dengan Pak Gubernur tadi, kalau kita menginginkan masyarakat berbudaya juga ada kado 5 tertib. Bangun budaya itu tidak gampang, itu butuh proses panjang. Misalnya budaya membuang sampah, tertib membuang sampah, itu juga bukan pekerjaan gampang ternyata di Jakarta. Terus menerus misalnya ya. Budaya untuk tertib hunian, budaya untuk tertib PKL, budaya untuk tertib berlalu lintas, ya. Termasuk juga budaya untuk tertib demo. Ini ibu kota, maka unsur budaya, sistem nilai-nilai ini juga harus kedepankan. Oke, nah tapi mungkin salah satu kado juga untuk warga Jakarta adalah menyaksikan Pak Ahok
Pak Jarod duduk bersama di depan talk show TV baru pertama kali ini ya Pak Ahok ya? Ya pertama kali ya. Baru pertama kali. Nah mungkin bisa diceritakan banyak yang ini jadi pertanyaan masyarakat juga sebenarnya dinamika antara Pak Ahok dan Pak Jarod itu seperti apa sih kalau bekerja bersama itu seperti apa? Ya kami selalu dari awal saya katakan saya ingin, kenapa saya pilih Mas Jarod jadi Wagub, karena saya tahu pengalaman beliau kan dulu jadi wali kota di Blitar. Saya kenalnya waktu saya bupati, beliau ini wali kota. Nah saya pengen Jakarta ini kayak punya 2 gubernur gitu loh. Jadi pemikiran kita lebih cepat. Nggak apa-apa, bisa aja 1 kali 2 kali tabrakan ya nggak apa-apa. Kalau 2 orang gubernur itu kan kita ini kayak 2 tapi 1 kan. Kadang-kadang kayak suami istri bisa salah mutusin untuk kepentingan anak. Ini kan warga kan kayak anak-anak di Jakarta nih. Bisa aja salah putusin karena saking cepat, saking sama-sama sayang sama anak, bisa aja saling kadang-kadang terlambat komunikasi. Tapi begitu ada kejadian kan kita juga baikan lagi. Karena memang kita prinsip kita ini satu. Ini kita katakan ya kalau zaman dulu istilahnya ada duit tunggal gitu kan. Nah makanya saya yakin kalau 2 orang mikir itu jauh lebih baik daripada 1 orang mikir. Makanya saya katakan pada Mas Jarod, Anda berpikirnya seperti gubernur. Nanti kami kasih tahu kita aja mau gimana, jadi cepat. Jadi 2 kapten tuh cepat. Karena saya yakin nggak mungkin tabrakan, karena kalau niat tujuannya sama-sama mewujudkan Jakarta yang modern, kreatif dan berbudaya, nggak mungkin tabrakan. Kecuali saya pengennya Jakarta yang kampungan gitu kan, dia pengen yang modern, pasti tabrakan. Tapi tadi Pak Ahok sudah bilang kalau ada masalah pun nanti baikan lagi. Pak Jarod sejauh ini sudah pernah musuhan atau belum dengan Pak Ahok? Kita tidak pernah bermusuhan ya, tapi kita saling melengkapi. Kalau Pak Ahok ini kan cepat juga tak gitu kan. Nah, saya yang akan meratakan di bawah. Jadi lebih banyak kita menjaga stabilitas yang di bawah ini supaya ide-idenya dari Pak Ahok itu betul-betul bisa membumi, bisa kita terjemahkan dan bisa dipahami oleh birokrasi maupun oleh masyarakat. Jadi saling melengkapi. Kalau semua tabrakan sekali waktu tidak apa-apa untuk tujuan yang baik. Jadi sejauh ini Pak Ahok juga komunikasinya dengan baik dengan Pak Jarod, begitu juga sebaliknya. Ini kalau misalnya saya melihat dengan misalnya sebelumnya Pak Ahok dengan Pak Jokowi begitu ya, sering tampil di depan publik, kemudian juga mungkin sering datang ke kantor masing-masing begitu. Nah, dinamika seperti itu ada juga atau tidak? Mungkin Pak Ahok bisa bercerita. Kita tiap Senin sebelum rapim biasanya kita ketemu. Dulu Pak Jokowi juga begitu. Nah kalau sampai di lapangan ada apa-apa, kalau Pak Jokowi dulu telepon. Mas Jarod ini BBM. Pak Jokowi nggak pakai BBM. Nah kalau beliau kan BBM, kasih tahu. Ya beliau juga kan sibuk juga kan urusan di luar. Nah kita yang penting rapim yang paling penting. Terus nanti baru turun ke lapangan. Jadi sebelum rapim biasanya kita koordinasi untuk menyamakan persepsi begitu ya. Baru setelah itu rapim bersama-sama dengan Pak Gubernur dan Pak Sekda biasanya bareng-bareng. Kita bertiga. Kalau secara karakter cocok kerjanya ya Pak, secara speed, kemudian mungkin Pak Jarod mungkin cerita Pak Ahok pernah marah atau tidak sih sama Pak Jarod? Selama ini belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah marah. Jadi aman sejauh saya ini. padahal nunggu-nunggu ya, kapan ya Pak Ahok marah ya, apalagi di depan teman-teman itu ya. Belum pernah, alhamdulillah belum pernah. Karena beliau ini sebenarnya bukan marah ya, sebenarnya ngasih tahu. Hanya mungkin intonasinya tuh keras gitu ya, padahal tidak. Biasa, karakter kan beda-beda gitu kan. Jadi belum pernah marah selama ini. Begitu. Dan begitu juga yang dirasakan Pak Ahok ya, tidak ada kebutuhan untuk marah atau apa dengan Pak Jarod secara Saya nggak pernah marah sama orang yang baik-baik aja kok. Yang ngeyel aja baru kesemprot kok. Ini menarik yang ingin saya tanyakan, Pak Ahok ingat atau tidak sudah berapa banyak yang dipecat atau didemosi atau dipindahkan Pak? Aduh aku nggak ingat. Yang jelas kira-kira gini, 2 Januari kemarin kami menghilangkan 1.500 jabatan struktural. Jadi dari 8.011 kotak pejabat struktural itu kita buang 1.500. Jadi sisa 6.511. Kami hanya lantik 4.000-an. Jadi sebenarnya kasar itu kita udah kosongin setengah. Kalau kita mulai datang lihat reaksi, kita berdua tungguin. Kira-kira demo nggak nih, ngamuk nggak nih? Tungguin seminggu, 2 minggu, sebulan, oke. Terus datang kita baru naikin lagi. Nah ini kita lagi terus mau kurangin lagi nih. PNS di DKI bukan karena struktural, harusnya dia karena fungsional. Nah kita mulai berpikir, misalnya contoh, apa yang kita mau rancang? Lurah camat itu harus jadi manajer wilayah. Manajer sebuah wilayah. Sekarang kesulitannya apa?
Selama ini kalau dia mau bersihkan sampah aja, ngemis truk sampah datang dimintain duit tuh. Dipalakin lurahnya juga. Dia udah kita kasih dia pegawai dia 40 sampai 70. Nah, terus kita bilang SKPD dinas ini seperti konsultan dan kontraktor. Kalau dia macam-macam lapor pada kami, kita evaluasi berdua, kita staffin. Nanti yang udah di staffin kalau masih kurang ajar gimana? Kita mau cabut TKD-nya, tunjangan kinerja dinamisnya. Jadi saya hitung-hitung misalnya ada 30.000 yang nggak beres nih staff nih. Kalau kita cabut TKD-nya, kita bisa hemat hampir 5 triliun. Kasih aja gaji pokok, tadi baru kita bicara. Kasih gaji pokok cuma 900 miliar. Mendingan kita hemat 5-6 triliun. Ya. Kalau nggak bisa kerja mau ngapain? Nah, itu juga yang juga menuai kontroversi kan soal TKD yang cukup tinggi. Harapannya adalah dengan TKD tinggi bisa produktif. Bukan, sudah terbukti atau? Sebetulnya TKD itu game aja, permainan. Kita kasih TKD Anda tinggi. Anda bisa capai nggak? Anda mesti ngisi poin. Nah, saya udah ketahuan nih 6 bulan nih. Menelaah. Yang malas ngisinya paling bagus tuh, paling rame itu. Yang rajin mah nggak sempat ngisi kan. Tapi bagaimana menilainya kalau kan lihat kinerja, output. Misalnya kita contoh yang PTSP. Kami punya pelayanan terpadu 1 pintu yang luar biasa. Kita punya semboyan, biar kami yang pusing, jangan Anda. Nah, hatinya seperti apa? Hati seorang calo. Calo yang berkuasa tanda tangan surat izin nih. Nah, sekarang kita ketemu kemarin, selama ini jalan, relatif udah lebih baik. Padahal saya berpikir 1 tahun. Nah, sekarang lihat orang Jakarta kalau ngurus-ngurus izin ya, cepat sekali dan nggak ada lagi pungutan. Kalau dia di kelurahan main, lapor ke kecamatan, kita akan pecat. Jadi ini udah sebuah gerakan yang baik. Tapi kan yang SKPD staff yang ada di sini kan masih malas-malasan nih. Masih merasa nggak mungkin dipecat kan. Jadi teorinya gampang. Saya selalu bilang sama Pak Mas Jarod, filosofi kami sederhana. Filosofinya itu pohon mangga. Kalau nanam pohon mangga kagak berbuah, pasti kamu caca-caca tuh batang supaya dia berbuah kan. Kalau tahun depan nggak berbuah lagi, tebang aja, ganti pohon baru, ngapain pusing. Nah, salah satu juga prestasi selain reformasi birokrasi yang sudah dilakukan dan masih terus berjalan, kita lihat warga Jakarta bisa menilai ya. Yang salah satu yang menjadi prestasi bisa dinilai adalah pelayanan 1 pintu dan juga kartu Jakarta Pintar. Nah, dampaknya benar-benar sudah dirasakan atau belum kalau dilihat dari laporan yang ada dari masyarakat, Pak Ahok? Kalau PTSP mereka relatif puas. Kesehatan, pendidikan udah 70% lebih. Yang masih belum terlaksana itu bisa transportasi sebetulnya. Karena kita putuskan, kami lebih baik karoseri Indonesia. Walaupun mereknya luar, daripada kita import utuh. Nah, itu udah kita putuskan. Sebetulnya yang dirasakan masyarakat sekarang tuh baru kita resmikan adalah ruang publik terpadu ramah anak. Jadi ini kenapa kita harus membuat sebuah RPTRA? Karena tiap-tiap keluarga itu kan punya kesusahan masing-masing. Nah, karena itu kalau mereka mau berbagi suka duka, mau memperhatikan, menjadi pemerhati tetangganya, dia tentu butuh tempat. Nah, tempat inilah yang kami sediakan di ruang publik terpadu ramah anak. Kita udah selesaikan 6 ini. Ya, kita mau tambah lagi 54. 54 total. Mudah-mudahan 54, jadi ada 60. Tahun depan kita akan tambah 150. Jadi kita ingin semakin padat sebuah daerah, dia harus ada tempat untuk sosialisasi. Jadi kita tahu, jangan sampai ada orang mau bunuh diri, nggak tahu. Ada orang kelaparan, nggak tahu. Ada yang sakit meninggal di rumah, nggak tahu. Anak yang pintar sekolah, nggak tahu. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi Jakarta itu kota modern, tapi harus manusiawi. Nah, cara temukan itu seperti apa? Ya, siapkan tempat ini. Tentu selain itu kita mesti nyiapkan banyak rusun juga. Jadi rusun di Jakarta, kalau Anda punya apartemen di Jakarta, Anda kan harus bayar iuran pemeliharaan lingkungan atau service charge. Jadi sebetulnya rumah susun di DKI itu tidak disewakan, tidak dijual. Mereka hanya membayar iuran pemeliharaan lingkungan dari 5.000 per hari sampai 15.000 per hari. Nah, itu untuk apa? Ini inkubator. Begitu mereka udah mampu, mereka akan pindah. Nah, sama juga kita udah mulai berhasil adalah, walaupun diserang kemarin, adalah Lenggang Jakarta. Jadi ini adalah PKL yang jual makanan banyak kimia, banyak formalin. Sebagian juga nggak seperti preman malakin orang di Monas. Kita kumpulkan, kita latih. Lalu kita siapkan tempat tanpa sewa. Mereka hanya dikenakan 20% buat manajemen, keamanan, kebersihan, dan pelatihan. Nah, kenapa dia serbu? Itu ada orang yang punya unit banyak gak dapat, marah. Ada juga orang yang memang biasa malakin orang, lebih untung. Nah, begitu dilatih dia nggak mau. Sekarang masih kosong kok. Masih banyak kosong. Artinya kan
bukan kelebihan, mereka tuh nggak lolos gitu loh. Oke. Nah, jadi itu yang mau kita lakukan. Memang membina orang tuh nggak gampang. Ya kita harus keras seperti orang tua, tapi juga sayang seperti orang tua. Oke, sarana prasarananya sudah ada, tapi kemudian juga harus ada pembinaan kepada masyarakat Jakarta juga. Nah, tapi sebenarnya tadi sudah dibahas oleh Pak Ahok mengenai program seperti Rusunawa dan ruang terbuka publik. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, ada video yang akan kita saksikan terlebih dahulu. Di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, sejumlah program utama mereka mulai dijalankan. Salah satu pembangunan yang tengah digalakan Pemprov DKI adalah pembangunan rumah susun sebanyak-banyaknya di ibu kota. Dukungan juga mengalir dari Wakil Presiden Yusuf Kala dalam membangun rumah susun. Selain membangun rumah susun, fokus kerja Pemprov juga terarah untuk memperbaiki sistem transportasi umum yang masih belum tuntas. Rencananya, dalam waktu dekat, transportasi kota dapat terintegrasi. Selain itu, Pemprov juga tengah gencar membangun taman ruang publik agar masyarakat di kelurahan memiliki kesempatan dan sarana untuk saling berkumpul satu sama lain. Namun, pelaksanaan program-program tersebut tidak luput dari berbagai masalah yang dihadapi Pemprov DKI. Lalu, langkah seperti apa yang akan diambil Pemprov untuk merealisasikan program-program utama mereka? Oke, ini dari video yang tadi kita sudah lihat pembangunan Rusunawa begitu ya, Pak Yusuf Kala, Wakil Presiden juga ikut meninjau bersama dengan Pak Ahok. Dari peninjauan bersama yang dilakukan, sebenarnya dukungan dari pemerintah pusat yang real yang bisa disaksikan dan dirasakan itu apa, Pak Ahok? Kita nanti yang di Jatinegara, ya, tempat mereka bangun, lalu intinya itu kita ingin memindahkan besar-besaran warga DKI yang tinggal di pinggiran sungai. Karena rawan kebakaran, rawan penyakit, dan rawan bahaya. Banjir terus kan. Nah, sudah kampung pulau kita sudah selesai. Kita harap habis lebaran ini kita akan pindahkan. Lalu kita akan jamin kampung pulau tidak banjir lagi. Ini kan sinetron puluhan tahun ini. Betul. Nah, sekarang kita lihat Jatinegara. Setahun lalu kita robohkan 13 ruko. Kita normalisasi. Sekarang Jatinegara nggak banjir lagi. Hujan karena ditutup. Ya. Lalu kita lihat Manggarai juga. Kalau tengah relatif udah bebas, kita tinggal timur dan barat. Nah, jadi Pak Yusuf Kala, seperti Kemayoran itu kan tanahnya Seknek. Dia bangun apartemen mewah-mewah, kenapa nggak kasih kita bangun super blok juga, terpadu tapi rusun dan pasar rakyat. Nah, jadi kita ingin memindahkan kembali orang-orang kota yang kerja di kota, karena nggak mampu beli rumah di kota, terpaksa beli di pinggiran. Ya. Nah, akhirnya duitnya habis. Leasing mobil, kredit mobil, transportasi, waktu habis. Macet juga ya Pak? Macet juga. Nah, kalau mereka bisa tinggal di tengah kota, kan lebih menghilangkan macet, uang segala macam. Tapi kan mana bisa orang yang kelas menengah yang bawah ini beli apartemen di sini. Sewa nggak bisa, bisa cuma kos. Kalau kos sendiri, kalau udah punya keluarga muda. Nah, makanya kami lagi akan membangun yang pakai lift 23 lantai di Kemayoran untuk Asian Games juga. Nanti untuk keluarga muda yang kerja di Jakarta, walaupun dia di pinggiran tinggalnya, dia hari biasa kan tinggal di Jakarta. Ya. Dan dia akan menolong perekonomiannya lebih baik. Konsepnya seperti itu ya didukung Pak Yusuf Kala. Pembangunan MRT kemudian juga sarana transportasi umum, transportasi massal. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini kemudian menimbulkan kemacetan. Pak Ahok sudah menyatakan bahwa ya 3-4 tahun ke depan pasti akan macet. Tapi kemudian bagaimana untuk mengkomunikasikan itu supaya warga Jakarta juga siap dan juga bisa bertahan gitu, begitu menghadapi situasi seperti ini, Pak Jarot. Mungkin Pak Jarot nanti kemudian Pak Ahok juga bisa jawab. Ini bingung saling tertawa nih. Enggak. Kita sudah katakan kita tidak perlu ada pencitraan media. Kami sudah siap tanggung jawab. Kalau Anda tidak lakukan pembangunan serentak, Anda diam saja, nanti di depan rumah sudah macet. Pasti macet itu. Nah, kalau Anda lakukan sesuatu, ini kayak bedah operasi aja. Memang sakit, tapi beresnya gampang. Sakit di awal, sehatnya kemudian. Daripada kita tidak melakukan apa-apa, itu malah macet. Kalau kita tunggu-tunggu hanya sekedar supaya terpilih kembali juga konyol saya kira gitu loh. Lebih baik kalau memang harus tidak terpilih pun kami rela. Yang penting Jakarta sistem makro transportasi selesai. Dan fondasi itu sudah dibangun. Karena kita berpikir bukan tuh 2-3 tahun ke depan.
tapi berpikir untuk 10-20 tahun ke depan. Harus pembenahan betul, total betul, Berapa operasi jabatan betul. hanya tambah 5 tahun, Lah terus iyalah, stuck semua. stuck semua Buat kan apa gitu? Oke. Penertiban tidak hanya di dalam tapi juga keluar, terutama masyarakat yang perlu dibina. Satu hal yang menjadi sorotan juga yaitu adalah bagaimana penertiban PKL di Tanah Abang dan wilayah Monas seperti itu. Bagaimana Pak Jarod melihat strateginya untuk kemudian membina mereka-mereka ini seperti apa? PKL itu kan selama ini punya budaya mendekati pembeli. Kemudian dia juga punya budaya mendahulukan hak dia. Dia tidak tahu bahwa di dalam hak itu ada kewajiban dia, ya. Dan mereka relatif punya budaya susah untuk ditertibin. Kadang-kadang mereka menekan. Kalau misalnya dia menjual dengan kreatif dan itu enak, bagus, dimanapun ada dicari orang. Kalau jualan cuma seperti itu aja, dia akan rusak. Maka dari itu kita sediakan ya lokasi-lokasi. Kadang-kadang di Tanah Abang juga mereka nggak mau masuk. Dia lebih suka di depan. Itu kan, nah ini yang perlu kita tertibkan betul. Makanya tadi saya sampaikan dalam 5 tertib itu ada tertib PKL dan itu menyangkut masalah budaya. Kita nggak ada toleransi karena mereka mengganggu jalan, terutama di Monas kemarin. Itu kan mereka nggak mau masuk lenggang Jakarta aja sebetulnya. Karena dikontrol nggak mau, dia inginnya bebas, dia inginnya nekan, dia inginnya malah, kan begitu kan? Nah, makanya harus kita tertibkan Itu betul. pengunjung Monas ya sebelum kita masukkan. Jadi yang mulai masukin ke Monas siapa? Kami loh. Kami berpikir dulu waktu itu sama Pak Jokowi, kalau Monas masukin 1.200 pedagang, kasih tempat dagangan lumayan. Nggak tahu dia masukin 2.000 lagi, dia jualan lapak. Dipilok-pilok, udah kurang ajar nih. Terus pengunjung begitu dia masukin, orang kalau pacaran didatangin kasih teh botol 2. Saya nggak mesen, udah kamu pesen, berapa? 2.000. Itu mah bukan PKL, preman nyaru PKL. Makanya kita mulai beresin. Yang ngamuk dong orang yang malas-malas begitu kan. Saya bilang nggak ada toleransi. Kita seleksi mereka latih siapin di lenggang Jakarta. Seluruh UMKM nggak jalan untuk bikin semua aluminium semua. Kan jadi bagus. Jadi PKL nggak usah nggak usah sewa tempat. Dia masuk jualan situ, dilatih chefnya. Masaknya apa? Kalau dulu semua jual bakso semua. Padahal nggak mau datang. Tapi kalau dilatih kan sekarang makin lama, kita juga jamin kerjasama dengan BPOM, obat makanan, dan pengawas itu. Jadi otomatis siapapun mau makan jamin tidak ada formalin atau zat warna, ke situ pasti aman. Kita taruh di Smart City. Bayangin 35% makanan dijual di pinggir jalan itu mengandung zat warna, kimia yang nggak bisa pakai, itu kanker. Jadi dipastikan yang di situ adalah aman ya Pak? Aman, ada PPOM, ada perjanjian. Kalau dia berani macam-macam kita cek, kita usir. Karena kita punya pasar kan. Nah, jadi kita jangan selesaikan lagi 5 pasar rakyat. Jadi prinsipnya itu bagaimana PKL ini kalau dia mau dagang benar, jujur, mau belajar baik, pasti kita bantu. Kan kita kayak orang tua. Tapi kalau memang otaknya preman mau maling, ya kita sikat aja. Makanya kita sediakan tempat-tempat untuk mereka dan itu dijamin gitu loh ya, dijamin kebersihannya ya, harganya, rasanya, termasuk mal-mal itu kan juga ada kewajiban untuk menyediakan fasilitas sosial bisa masuk ya. Mall udah masuk loh. Sudah masuk ya Village, ya, kayak masuk Green Bay ya, kayak Emporium kayak Casablanca itu udah masuk. Sudah masuk. Mereka bahagia banget, cuma bayar 20.000 sehari. Makanya dikasih tempat seperti itu. Kasih dia. Kita lihat saja ya bagaimana kemudian responnya. Nah, tapi dalam rangka hari ulang tahun ini kami juga menanyakan kepada warga Jakarta bagaimana komentar mereka terhadap sosok Pak Ahok, Pak Jarod, kemudian harapannya terhadap Jakarta seperti apa. Kita saksikan terlebih dahulu. Pasangan Pak Ahok, Pak Jarod, aku nggak tahu Pak Jarod itu yang mana. Kelihatannya Bapak Ahok terlalu one man show untuk menentukan kebijakan-kebijakannya. Saya pikir udah pasangan yang tepat ya. Gubernurnya cukup bagus sih gebrakannya. Kalau wakilnya belum terlalu ini ya, saya lihat belum terlalu terlihat kinerjanya. Jakarta udah jadi lebih baik banget. Parkir-parkir liar juga itu udah mulai berkurang. Masalah saluran pengairan itu cukup baik. Jalan pun sudah agak baikan. Birokrasi semakin simpel, tidak terbelit-belit seperti dulu. Kami lihat kok Pak Haji masih gitu-gitu aja, masih bikin kita nggak nyaman. Trans Jakarta itu perlu ditingkatkan gitu ya. Masalah lahan-lahan kosong buat taman-taman gitu. Semua yang direncanakan Ahok itu bagus, cuma ya cara-caranya lebih manusiawi aja lah. Lebih baik
lagi, lebih bersih lagi, nggak macet lagi. Ya terutama sih tentram, nyaman, dan kriminalitas juga berkurang dan warganya semakin tertib. Pokoknya untuk Pak Ahok dan Pak Jarot tetap semangat dan tetap benahi Jakarta, berpendirian sesuai sama prinsip. Emang tahu berat banget kanan kiri pada nyela ngomong, tapi kalau misalnya tujuan yang baik pasti akan membuahkan yang baik. Nah, tapi Pak Jarot tadi ada yang bilang belum kenal Pak Jarot itu seperti apa? Kenapa ya Pak ya? Tidak apa-apa, saya kan baru 6 bulan. Yang prinsip kita biar Pak Gubernur dulu lah kan gitu. Kami hanya sekedar membantu. Ya tapi kalau kita punya prinsip ya sepanjang itu baik ya, baik untuk Jakarta, baik untuk warga, kenapa harus mundur, kenapa harus takut? Ya kita berdua itu urat takutnya udah putus nih, udah nggak ada ini. Mungkin mengancam keselamatan itu tidak apa-apa Pak Ahok, maju terus. Kalau sini kan kita udah minum pil, PPG. Apa tuh? Pura-pura gila. Jadi kita udah aman. Saya dosis saya selalu pas. Kalau kurang setengah atau lebih setengah biasanya agak ngaco. Tapi kalau tiap pagi udah pas. Dosisnya saya minumnya 1,5 PPG tiap pagi. Gitu ya. Kalau kurang berarti itu tahu Pak Ahok. Pura-pura gila, pura-pura goblok ya. Jadi ini siapa yang lebih sering nantinya turun ke lapangan? Itu dibagi tugas juga atau turun ke lapangan kayak tergantung sih, kita tergantung kebutuhan ya. Saya kalau Sabtu Minggu juga ke kawinan saya turun. Maka kita kan Sabtu Minggu kita nggak ngapain sih bawa media gitu loh ya. Maka kita kontrol, terus kita juga ada kontrol CCTV. Saya nggak perlu lagi ke sungai-sungai kayak Manggarai bersih, Istiqlal bisa bersih, pintu air bersih karena kita pasang CCTV. Jadi kita bisa lihat posisi seperti apa. Terus kita juga ada mewajibkan pihak kebersihan tuh untuk nge-tweet dalam grup apa yang dia lakukan tengah malam. Nah sekarang kita lihat jujur aja Jakarta jalanan lebih bersih. Ya kan? Jadi itu yang taman yang memang masih sedikit kurang. Tapi kita akan mulai kasih tahu mereka kalau rumput mati ganti lebih baik. Jadi secara prinsip sungai-sungai, inlet-inlet, saluran juga mulai dibongkar. Jadi secara sekarang banjir Jakarta juga nggak lama lagi begitu karena volume nggak cukup kan. Kalau kita lagi nggak rob cepat sekali turun. Nah kita juga mau beli tanah, bangun berapa danau, saya kira secara semua sudah di jalur yang betul. Hanya kita mesti temukan sekarang PNS mana yang males, yang nggak kerja, kasihan dong yang rajin, yang jujur, yang kerja. Nah ini mesti kita staff-staffin ini, dicopotin TKD-nya, baru namanya adil kan. Nah tapi yang tadi saya garis bawahi juga soal transportasi publik seperti Transjakarta, kita tahu baru saja kejadian juga ada Transjakarta yang rem nyemblong kemudian beberapa orang cedera. Nah kita tahu juga performa beberapa transportasi publik itu tidak terlihat baik begitu ya Pak Jarot, bagaimana kemudian untuk menegakkan ini, memperbaiki ini? Iya beli baru, dikandangkan. Itu memang banyak juga yang sudah tua-tua ya, 2002, 2003. Ya wajar kalau seperti itu ya kita kandangkan, makanya kita beli yang baru. Ada yang 30 tahun. Ada yang 30 tahun, 40 bayangin. tahun nggak dirawat. Tapi pasti lebih bagus ya Pak kualitasnya, bukan seperti yang kemarin produk Cina. Perjanjian kita sekarang lebih bagus. Servis di ATPM, di agen tunggal pemegang merek. Lalu kita kenakan rupiah per kilometer. Sopir juga dari 2 kali UMP sampai 3,5 UMP. Nah persoalan kita sekarang belum kelihatan kenapa. Kan saya katakan kami putuskan tidak import mobil secara utuh. Kita walaupun dimarah-marahin orang, tapi kita yakin sampai akhir 2016 orang akan merasakan beda. Tahun ini saja kita mungkin bisa masuk kira-kira 500-an unit lagi. Dan yang operator dan yang kita beli, ini akan terus masuk. Terus kita integrasi Kopami Kopaja. Nanti betul udah cukup. Yang jelek-jelek, yang zombie-zombie itu kita mau singkirin. Satu pesta yang juga menarik perhatian publik adalah PRJ. Kita akan lihat bagaimana pelaksanaannya. Kita akan saksikan dulu video berikut ini. Ulang tahun Jakarta yang ke-488 tak lepas dari Pekan Raya Jakarta atau PRJ yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI. Tahun ini PRJ yang diselenggarakan Pemprov DKI dilakukan di Senayan. Pelaksanaan Pekan Raya Jakarta di Senayan sempat dirundung banyak masalah, dari miskomunikasi terkait perizinan di internal Pemda DKI hingga masalah sepinya pengunjung PRJ Senayan menimbulkan kerugian bagi para pedagang. Pada tahun sebelumnya pun pelaksanaan PRJ di Monas mendapati sejumlah evaluasi terkait sampah yang berserakan dan sejumlah fasilitas umum yang rusak.
Melihat 2 kali penyelenggaraan yang menyisakan beberapa masalah, sejauh mana evaluasi PRJ dilakukan? Dan masih perlukah PRJ digelar pada tahun berikutnya? Ya, menanggapi tayangan ini mungkin saya ingin bertanya dulu ke Pak Jarod, evaluasi dari pelaksanaan PRJ di Senayan kemarin bagaimana Pak? Bagaimana mungkin ini banyak menuai kritikan dari masalah infrastruktur, kemudian juga sepi pengunjung? Ya, jadi kita itu kan selalu waktu itu positive thinking ya. Waktu dia presentasi bagus banget, apalagi ada naga suara dan sebagainya ya, kita positive thinking. Apalagi penyelenggara akan menyediakan space untuk Pak UMKM begitu secara gratis ya 20%. Karena itu maka kami dukung. Tapi ternyata hasilnya seperti itu ya terus terang aja kecewa. Ya berarti dia tidak bisa mempertanggungjawabkan dukungan yang saya berikan. Makanya ada evaluasi dan terus terang saya kapok kalau seperti ini. Ya, kapok artinya akan lagi tidak ada atau bagaimana? Ya Pak? sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi kalau seperti itu. Mereka tidak profesional. Saya sempat kaget ketika saya datang ke lokasi itu masih amburadul, saya sudah terasa tuh. Apalagi waktu itu juga datang dari Kementerian UMKM, ya Koperasi dan UMKM datang juga di situ. Maunya kita akan bersinergi. Tapi melihat seperti itu ya sudahlah, begitu ya. Pengalaman yang tidak mengenakan. Kita positive thinking, tapi seperti itu kepercayaan tidak diikuti dengan pertanggungjawaban yang cukup kuat. Sebenarnya maksud kita adalah menampung mereka-mereka yang kios-kios dan kemudian itu kan gratis, apalagi tidak mengganggu APBD kita, kan gitu kan? Mau nggak silakan. Baik. Ya. Pak Ahok, bagaimana evaluasi Anda? Ya saya udah pengalaman di Monas waktu itu kan, buka 1.200 yang masuk tambahan 2.000 gitu loh. Namanya ketika Pak Wagub, kita kan memang prinsip kan seperti 2 gubernur saya bilang gitu kan. Jalan aja gitu loh, udah dia putusin semua, ya saya baru tahu ya sudah, biarin aja udah. Jadi tidak masalah kemarin sudah diluruskan ya Pak ya? Nanti kan akhirnya beliau sadar sendiri kan, ditipu orang-orang gitu kan. Jadi Jakarta itu Pak Jokowi juga ketipu juga dulu. Kita nih orang daerah waktu datang, kita nih semua pikirannya nggak pernah suuzon sama orang tadi. Tapi orang situ aktingnya macam-macam. Nangis-nangis ibu-ibu, bilang rumahnya digusur. Nggak tahu dia punya 2 rumah sewaan, kurang ajar, mau dapat rusun lagi. Sini mah udah banyak pemain drama, kita udah hafal. Pemain drama ya Pak? Waduh. Jadi Bapak harus tahu yang mana yang udah, bermain drama, mana yang jujur. Kita udah tahu deh, lama-lama kita sembarangnya dulu, biar lu yang sial aja lah. Nanti kalau udah nangis-nangis baru kita lihat. Begitu kita mau suruh pindahin ke rusun, nolak. Tinggal di tenda katanya. Kenapa? Dia punya 10 unit sewain, dia nggak mau pergi. Karena pindah ke rusun dapat 1 unit. Wah, lapor ini kita udah kenyang. Jadi lama-lama waktu akan membuat kami berdua tambah pintar. Jadi kreativitas masyarakat itu luar biasa ternyata ya Pak ya? Iya, makanya kreatif yang harus dibina. Jangan cuma jadi modern, kreatif kurang ajar gitu. Oke. Mesti ada budayanya dong. Harus jadi ke arah yang makanya mesti berbudaya. Modern, kreatif mesti berbudaya tadi. Jangan budaya nipu tuh, budaya dari mana? Dari planet mana tuh nipu-nipu begitu kan? Gimana kemudian komentar warga masyarakat juga? Ini sudah masuk ke Twitter, kita akan baca apa saja cuitan yang masuk ke Twitter. Komentar yang masuk ke Twitter. Dari Arif Agus Susanto, bagaimana keseimbangan antara pembangunan dengan keadaan lingkungan di Jakarta? Air laut semakin naik dan tanah semakin habis. Pak Jarod, mungkin bisa dijawab. Jadi kayak begini ya, memang ini kan air laut semakin naik dengan adanya pemanasan global. Maka yang kita lakukan sekarang ini adalah memperbanyak ruang terbuka hijau. Sekarang ruang terbuka hijau Jakarta kurang lebih 10%. Ya, kita akan tingkatkan menjadi 15%. Sehingga air hujan itu akan tertampung di ruang terbuka hijau. Kemudian di sumur-sumur resapan. Dengan cara seperti itu maka kita bisa membuat gerakan menabung air. Air perlu kita tabung di Jakarta ini untuk menghalau penetrasi air laut yang masuk ke Jakarta. Ya, ini kita tekankan di situ. Oke Pak, menariknya adalah soal ruang terbuka hijau. Kita tahu di 2030 seharusnya DKI Jakarta memiliki lahan mencapai 30% dari luas wilayah. Nah, tapi kita menghadapi masalah misalnya seperti sengketa lahan, kemudian harga, strateginya apa kemudian Pak?
Nah, oleh sebab itu memang idealnya 30% satu kota ya. Tetapi kalau Jakarta terus terang saja sulit kalau 30%. Kita bisa 15%-nya sudah alhamdulillah begitu ya. Nah, apalagi banyak sengketa tanah sebagainya. Oleh sebab itu tahun 2015-2016 ini kan anggaran cukup besar. Kalau nggak terserap ya, di dalam program-program SKPD, kita berikan aja tanah. Kita berikan tanah, tapi tanah yang betul-betul clear dan clean gitu kan. Jadi Menteri Agraria BPN, Kepala BPN, beliau kemarin ada punya ide dengan kami, tanah-tanah yang sengketa di Jakarta akan dihijaukan. Kita sita buat pemerintah dihijaukan. Nah ini kita lagi cari dasar hukumnya. Jadi yang sengketa puluhan tahun nggak selesai-selesai, maka kami akan ambil alih menjadi hijau. Dan kami juga ada ketemu satu perpres yang mengatur selama harganya appraiser satu harga kami langsung beli. Sekarang yang terjadi adalah masih oknum pejabat di DKI masih minta komisi 10%, 15%, ada yang gila minta 50%. Makanya pemberian lahan itu terhambat. Nah kita lagi lacak mereka dengan bantuan asisten pembangunan. Kita kan mulai pecat-pecatin juga tuh yang bawah yang nggak beres itu. Jadi memang kunci itu aja, nggak beres pecatin, staffin gitu aja. Jadi yang bawah juga tidak mau bermain-main lagi ya, tidak berani main-main lagi ya Pak? Mereka juga nekat main kan, kalau dapat 10 miliar, dia deposito 70 juta tiap bulan hampir. Dia mana mau, orang yang udah biasa maling gitu mah, digaji 50 juta nggak mau dia. Dia cuma pengen nyolong 10 miliar lagi, lebih baik di staffin. Nah kita lihat komentar berikutnya, ada dari siapa? Masih mengenai kebijakan. Nah bagaimana Pak, bagaimana tuh dengan Dishub dan polisi korup yang masih suka membiarkan bus seenaknya ngetem di jalanan walaupun ada larangannya? Pak Jarod. Gampang ya, di-staffkan aja. Kirimkan datanya pada kami, buktinya pada kami, lewat Clue juga bisa, lewat Spasitu juga bisa. Kemudian gampang banget. Kita udah tahu kok, udah banyak monitor CCTV. Kita udah tahu, udah monitor CCTV. Jangan main-main itu. Udah ada CCTV. Cuma memang Dishubnya, Dishub saya udah ancam. Kalau kata masih gitu tuh saya mau copot ini. Kita mau ganti orang luar Dishub aja masuk ke dalam, bikin kacau-kacau. Tapi mentalnya kalau ngetem dapat setoran terus ya capek kita. Kalau polisi urusan presiden lah. Kapolda baru udah kita laporkan. Mohon juga ada tilang supaya jangan ada oknum di bawah main. Itu ada timer tuh. Satu komentar lagi yang masuk dari pemirsa. Apakah pelarangan sepeda motor melewati jalur protokol itu adalah solusi mengurangi kemacetan yang efektif? Kita tahu sepeda motor dilarang untuk masuk ke jalur protokol. Efektif. Selama kita bisa sediakan bus tingkat gratis dan parkir di sampingnya. Kita bayangkan kalau 80 orang naik motor dipindahkan dalam satu bus tingkat yang 80 orang. Bus tingkat itu cuma berapa meter? Kalau motor bisa jejer sampai 2 kilo. Kalau 80 motor dijejer bisa 1 kilo, 2 kilo nanti. Nah itu model itu yang mau kita lakukan. Nah itu akan lebih efektif nanti. Asal ada bus tingkat gratisnya gitu ya. Baik. Nah kita tunggu beli lagi, kita akan perluas. Nah sebagai penutup mungkin bisa digambarkan harapan dan kemudian visi Jakarta 5 tahun ke depan. Saya ingin mulai dari Pak Ahok terlebih dahulu. Ya tentu harapan saya itu Jakarta 5 tahun ke depan kita udah bisa menyelesaikan transportasi massal berbasis rel. Jadi penambahan rasio jalan nggak ada gunanya, mobil motor tambah terus. Harus nambah rasio jalan buat kereta api. Jadi orang macet akan terus nggak? Pasti akan terus macet. Tapi Jakarta ada pilihan, kalau nggak mau macet, kamu naik bus Transjakarta yang steril dan naik kereta api. Dan gitu yang kita harapkan seperti itu. Jadi Jakarta jadi kota modern, tertata rapi, tapi manusiawi. Bagaimana dengan Pak Jarod? Kalau tadi transportasi sudah, ke depan kita tuh bermimpi pemukiman-pemukiman kumuh warga itu bisa kita pindahkan ke rusunawa-rusunawa yang layak dan semi apartemen. Sehingga ke depan tidak ada lagi warga Jakarta yang tinggal di kolong-kolong jembatan, di bataran-bataran sungai, di sebelah-sebelah rel, gitu ya, sehingga bersih betul dan itu masuk di pemukiman. Yang kedua, mengintegrasikan antara pasar dengan pemukiman. Kita berharap betul pasar-pasar rakyat di Jakarta yang cukup banyak, kemudian terintegrasi dengan pemukiman. Sehingga dengan cara seperti itu, wilayah-wilayah di sekitarnya yang kumuh-kumuh itu bisa kita geser, kita normalisasi masuk di rusunawa-rusunawa yang integrasi dengan pasar. Baik, Pak Jarod mungkin bisa mengucapkan sesuatu kepada warga Jakarta dalam rangka hari ulang tahun, silakan. Apa yang ingin disampaikan kepada warga Jakarta? Untuk warga Jakarta, bahwa Jakarta itu milik kita semua dan kita semua harus mampu menjaganya. Jakarta bisa aman, bisa tertib betul-betul kalau setiap warganya peduli dan mempunyai rasa memiliki yang besar
kepada Jakarta. Kalau mereka yang suka merusak Jakarta, mereka ngotori Jakarta, sebetulnya tidak layak disebut sebagai orang Jakarta. Ya, Oke, bagaimana dengan Pak Ahok? Silakan mengucapkan selamat ulang tahun. Membangun Jakarta Smart City yang sistem terbuka. Jadi kita mengharapkan partisipasi masyarakat. Anda masuk saja ke program Android, ke QLUE Jakarta Smart City, maka Anda bisa melaporkan segala macam. Jakarta nggak mungkin kita bangun kalau tidak ada partisipasi Anda sebagai warga DKI. Maka kami juga dalam Jakarta Smart City kami sudah ada sampai tukang sapu jalan di jalan apa, siapa sudah ada namanya. Jadi kami ingin warga Jakarta merasakan punya pembantu rumah tangga yang ngurusin halamannya. Ya kalau dia lihat jalan ini nggak beres, dia bisa tahu tuh siapa namanya yang nggak beres. Nah di Jakarta Smart City itu ada. Ya, jadi dia bisa laporin pada kami. Jadi partisipasi warga kami harapkan ketika kita melawan oknum-oknum yang korup, yang malas seperti ini. Oke, baik. Artinya di hari ulang tahun diajak juga masyarakat untuk sama-sama bangun Jakarta bersama-sama begitu ya? Karena milik kita bersama. Betul sekali. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Ahok dan juga Pak Jarot, Pak Wakil Gubernur sudah berbincang dalam program kali ini. Dan pemirsa, demikianlah program Ahok Jarot Bicara Jakarta. Saya Kartika Oktaviana undur diri. Sekali lagi selamat ulang tahun DKI Jakarta ke-488. Selamat malam.